Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Paduan Rajawali, Kabupaten Tulang Bawang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikut ini adalah pernyataan yang mungkin bisa diajukan guru kepada murid pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Berikut ini adalah pernyataan yang mungkin bisa diajukan guru kepada siswa dalam tahap validasi tindakan yang salah. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada saat ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah pernyataan yang mungkin bisa diajukan guru kepada siswa dalam tahap menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Silakan duduk. Sila, Bapak tadi dapat laporan dari teman kamu. Katanya kamu bertengkar. Apa yang terjadi, Sila? Itu, Pak, Alif mengganggu saya terus. Saya sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba Alif mendorong kaki saya. Dan alat tulis saya jatuh berantakan di lantai. Ya, saya marah, Pak. Jadi begitu. Bapak mengerti dan sangat paham perasaan kamu. Lalu, pada saat itu apa yang kamu lakukan? Ya, saya tidak terima, Pak. Dia lari, saya kejar dan tarik bajunya. Saya marahin dia di depan teman-teman saya. Begitu ya? Tentunya apa yang kamu lakukan itu pasti ada alasannya, kan? Iya, Pak. Saya tidak mau kalau dibayar terus sama dia. Bapak rasa apa yang kamu lakukan itu adalah upaya untuk membela diri. Kamu pasti tidak ingin diganggu oleh orang lain dan tidak membiarkan orang lain merusak barang milik kamu. Iya, Pak. Benar. Masih untung kamu tidak sampai melakukan tindakan yang lebih parah dari itu. Iya, Pak, untung saya masih sabar. Kalau tidak, saya sudah lempar wajahnya pakai sepatu biar tahu rasa. Aduh, luar biasa. Bapak hargai apa yang kamu lakukan. Kamu hanya berusaha untuk membela diri. Kamu tidak sampai melakukan tindakan yang berbahaya. Kamu cukup bersabar dan mampu menahan kemarahan kamu. Ya, Pak, saya hanya taruh bajunya dan marahi dia saja, tidak lebih. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu menarik baju Alif dan memarahinya di depan teman-teman kamu. Nah, menurut kamu, tindakan kamu tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati? Tidak, Pak, saya harusnya tidak marah-marah dan mengambil tindakan sendiri. Saya harusnya langsung melapor pada guru jika ada teman yang mengganggu seperti yang Bapak lakukan pada waktu itu. Jadi, kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan terhadap Alif? Dan saya sebenarnya tidak pernah berbuat seperti ini. Saya biasanya sabar dan banyak menahan diri. Tapi yang dilakukan ini kepada saya itu sudah kelewatan, Pak. Dan saya tidak bisa menahan diri lagi. Iya, saya tahu kamu memang murid yang sabar. Kamu juga tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin memang karena Alifnya mungkin yang keterlaluan ya. Nah, saya sebenarnya tidak pernah
Kamu meyakini tidak bahwa memiliki sikap sabar dan menahan diri itu penting buat kamu? Yakin Pak, penting. Bapak juga selalu menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus meyakini bahwa saat marah, jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi. Jadi apa yang harus kamu lakukan menurut kamu kira-kira? Saya harus sabar Saatnya bencana dimulai. It's time for the 6th hour to start. kalau saya Apakah kamu akan tetap marah dan akan membalas alih di kemudian hari? Misalnya kamu dendam, terus nanti kamu akan membalas alih, kamu gangguin alih, seperti itu tidak menurut kamu? tidak Pak, jika dia meminta pada saya, maka saya akan memaafkan dia dan tidak akan membalas perbuatannya karena kita adalah teman saya. Apa yang kamu sebutkan untuk memperbaiki masalah ini memang sudah baik. Tentunya memaafkan orang lain dan tidak menaruh dendam itu adalah sikap yang baik. Nanti Bapak akan coba memanggil Alif, menasehatinya, dan memintanya untuk meminta maaf kepada kamu agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Nah sekarang, tenangkan diri kamu, silahkan kamu kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Jangan diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asila dari SD Negeri 1 Paduan Rajawali kelas 6B. Saya merasa senang diajak berdiskusi oleh guru saya untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya yang tidak menyenangkan. Dari sini saya harus banyak bersabar dan menghargai teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Dik. Nah, Alif. Selamat pagi, Alif. Selamat pagi Pak. Alif, kemarin Bapak mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu tidak melaksanakan piket umum ya. Kenapa, Alif? Ya Pak, benar saya terlambat datang sekolah. Nah, apa yang membuat kamu sampai datang terlambat ke sekolah, Lip? Atau kamu begadang, atau bermain game sampai larut malam, atau bagaimana? Ya Pak, saya bermain game sampai larut malam dan paginya saya terlambat bangun. Selain kamu tidak melaksanakan piket umum, kamu juga datang terlambat dan tidur larut malam karena bermain game. Masih bagus kamu tidak membolos dan tetap berangkat ke sekolah. Memang setiap orang pernah berbuat salah, namun kita harus sadar bahwa kita harus memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah kita perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya agar tidak mengulanginya lagi. Baik Pak, Nah, menurut kamu, bagaimana caranya memperbaiki kesalahan kamu, Dik? saya akan berangkat lebih awal agar dapat melaksanakan piket umum sesuai jadwal. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu Pak, Kalau tidak melaksanakan piket umum dan datang terlambat ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tanggung jawab dan disiplin Pak. Nah, menurut kamu, sikap tanggung jawab dan disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena saya bisa datang sekolah tepat waktu dan menjalankan piket umum sesuai dengan kesepakatan kelas. Betul, disiplin dan tanggung jawab itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Kita bisa menjadi orang yang tepat waktu, menghargai orang di sekitar, melatih rasa kepedulian, dan tentunya kita akan menjadi orang yang dipercaya. Saya mohon maaf Pak, saya akan berusaha untuk lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Baiklah, kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan meminta maaf. Lalu bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah, Li? Saya tidak bermain game hingga larut malam. Saya akan tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Bagus, Alif. Tetap semangat ya, Lip. Lihat Bapak, Lip. Tetap semangat ya. Baik Pak, Nah, Bapak akan berkomunikasi dengan orang tua kamu agar lebih memperhatikan aktivitas kamu di rumah. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas. baik Pak, terima kasih. Nah, silakan kembali ke kelas.
Jangan diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif dari SD Negeri 1 Paduan Raja Wali kelas 6B. Saya merasa senang diajak berdiskusi oleh guru saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat.